Mail Saputra itu asisten Nikita Mirzani itu bicaranya tidak terbata-bata, sangat jelas dan lancar sekali, ya kan? Sangat. Kalau saya mencermati secara baik komunikasi mereka berdua itu nampaknya ada dua hal yang saya bisa temukan di sana. Yang pertama adalah sepertinya Mail Saputra atau asistennya Nikita Mirzani itu dia lebih menguasai pembicaraan. Ya kan, kalau Anda menonton dari awal itu rekaman itu, kalau itu benar-benar rekaman mereka ya. Nampak sekali bahwa Mail Saputra atau asistennya Nikita Mirzani itu menguasai pembicaraan, menguasai komunikasi mereka berdua. Jadi Mail itu sangat menguasai, ya kan? Jadi kalau kita berdiri di atas panggung itu, artinya kita sebagai komunikator itu menguasai ruangan itu, menguasai panggung itu, ya. Nah, begitupun konteks pembicaraan antara Mail Saputra itu dengan Dr. Reza itu. Jadi Mail itu asistennya Nikita Mirzani itu dia benar-benar menguasai proses komunikasi yang sedang berlangsung. Jadi ada proses inisiatif di sana. Ya, coba Anda bayangkan beberapa kalimat-kalimat Mail Saputra itu yang memang siapa saja ya pasti dia akan merasa takut kan, merasa gemetar. Kenapa? Ya, coba Anda bayangkan ketika dia berbicara bahwa apa saja yang diomongkan oleh Nikita itu netizen itu percaya. Dan bisa saja merusak reputasi Anda, merusak reputasi dokter. Sehingga ya kalau bisa sore ini kita bertemu dan menyerahkan uang itu. Ya. Artinya dia betul-betul menguasai ya. Dia juga menginisiasi. Ya kan? Padahal kalau kita lihat respons dari Dr. Reza selaku komunikan, selaku penerima, ya kan, dia sepertinya ada rasa takut ya, ada rasa cemas. Bahkan dia mengatakan bahwa ya nanti saya akan berdiskusi dulu dengan suami saya. Itu jelas sekali di dalam rekaman itu ya. Jadi yang pertama tadi itu bahwa Mail Saputra asistennya Nikita Mirzani itu dia betul-betul menguasai proses pembicaraan antara Dr. Reza itu. Yang kedua adalah bahwa Mail Saputra itu bicaranya tidak terbata-bata. Lancar. Ya kan? Lugas. Jadi sangat halus, lancar, lugas. Dan dia terus berbicara. Hampir dia sulit sekali ya memberikan ruang kepada Dr. Reza itu untuk berbicara. Ya kan? Jadi dia selalu mendominasi, dia selalu menguasai. Dan sangat lancar. Bicaranya tidak terbata-bata. Jadi seperti orang yang sudah ya berteman sudah lama ya. Jadi biasanya kan kalau kita berbicara dengan orang ya, komunikasi interpersonal antara berdua itu yang baru kita bertemu itu ya biasanya itu agak terbata-bata ya. Artinya kita ya was-was juga kalau kita berbicara terlalu jauh kan ya. Jadi ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan ya kan. Jadi ya tidak selancar yang disampaikan atau yang diucapkan oleh si Mail Saputra itu. Tapi ini kok dia sangat lancar ya, tidak terbata-bata. Bahkan kalau kita mendengar suara nyaut dari Dr. Reza itu dia sedikit agak terbata-bata ya. Dia ada rasa takut, rasa cemas ya. Kalau kita mendengar baik ya dari aspek komunikasinya. Jadi Mail Saputra itu asisten Nikita Mirzani itu bicaranya tidak terbata-bata, sangat jelas dan lancar sekali. Ya kan? Sangat halus, tapi kalau kita lihat konteks komunikasi itu ya seperti ada semacam nada-nada menekan ya. Jadi menekan orang itu kan tidak harus dengan kata yang sangat keras ya kan, atau dengan nada yang sangat tinggi, tidak ya kan. Jadi bisa juga dengan cara yang sangat halus sekali, tapi orang bisa merasa takut. Nah, seperti yang saya analisa dari konteks komunikasi yang disampaikan oleh Mail Saputra itu. Jadi dia bicara tidak terbata-bata. Nah,
Kalau dalam konteks komunikasi itu, ya kan, jadi orang yang berbicara tidak terbata-bata, sangat lancar, ya kan, komunikasi antara dua orang yang ya baru saja bertemu, ya apa kira-kira yang kita bisa simpulkan, ya kan? Nah, menurut dugaan saya, ya ini dugaan otak belayang dari aspek komunikasi ya, karena saya juga belajar komunikasi, ya kan, bukan ahli sih, tapi ya saya mempelajari dari aspek akademisnya bahwa kalau komunikasinya begitu lancar, kita menguasai benar-benar ya proses pembicaraan itu, proses diskusi itu antara dua orang yang baru saja bertemu, ya kan, belum menjadi teman yang sangat akrab, ya bisa kita menyimpulkan bahwa ya apakah Mail Saputra ini dan Nikita Mirjani ini memang sudah terbiasa ya, sudah terbiasa melakukan upaya-upaya pemerasan. Ini dugaan kita ya, ini dugaan dari aspek komunikasinya bahwa orang yang berbicara dengan sangat lancar seperti itu menurut saya ada dugaan bahwa memang bukan sekali saja ya upaya-upaya melakukan tindak pemerasan ya. Bisa saja sudah berulang kali. Ya kan? Bisa saja berulang kali. Artinya bukan hanya kepada satu orang saja, ya kan? Bisa juga dengan orang lain. Karena kalau kita lihat tadi itu ya sangat lancar sekali, ya kan? Tidak terbata-bata, bahkan menguasai setiap komunikasi itu. Jadi itu sih menurut pandangan saya ya, menurut dugaan saya, ini kita menduga ya, menganalisa dari konteks komunikasi itu. Jadi nampaknya mungkin saja ya ada dugaan bahwa bukan saja baru pertama kali mereka melakukan upaya-upaya menekan seperti itu ya, atau dalam istilah hukumnya mengancam ya. Jadi mungkin saja sudah berulang kali karena sangat lancar sekali. Beda dengan orang yang baru bertemu, apalagi ini terkait dengan uang ya, dan angkanya itu bukan sedikit loh. Bukan angka puluhan juta, bukan ratusan juta, miliaran. Ya kan? Jadi 5 miliar yang mereka minta. Coba bayangkan. Dan yang direalisasikan sebanyak 4 miliar. Ini duit banyak loh. Ya kan? Bukan duit sedikit, ini duit sangat banyak sekali. Jadi meminta uang dengan cara seperti itu dengan orang yang baru pertama kali bertemu, menurut saya juga pasti ada rasa canggung ya. Ya kan? Pasti kita ngomong terbata-bata juga, ya kan? Tapi ini tidak, tapi betul-betul menguasai, ya kan? Betul-betul menginisiasi, ya kan? Kalau bisa ya hari ini segera dikasih itu duit, ya kan? Enak saja, ya kan? Ini sih dugaan saya. Lagi-lagi saya menggunakan kata duga ya, atau istilah dugaan ya, dari sisi komunikasinya. Tidak tahu menurut pandangan Anda, apakah Anda punya pandangan lain terkait dengan bagaimana ya Anda menganalisa terkait dengan rekaman itu. Jadi silakan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar video ini, seperti apa pendapat Anda terkait dengan ya pembicaraan antara asisten Nikita Mirjani Mail Saputra itu dengan Dr. Reza sebelumnya. Sampai jumpa. Salam otak belayang. Ya.